Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan buku Muda Mendunia. Bab 1. Tidakkah engkau tergoda menghangatkan hari-hari orang tuamu? Seringkali tatkala saya menghadapi momen besar dalam hidup, ibu saya bertanya, "Gamal, nanti ujian jam berapa? Gamal, nanti presentasi jam berapa?" "Waktu ke ujian, Mami jelas sejadah ya." Ibu saya memang luar biasa. Ketika ibu saya memutuskan untuk mulai belajar ilmu tafsir di usia 46 tahun, saya bertanya untuk apa? Jawabnya, karena Mami ingin menyelamatkan anak-anak dari api neraka dan ingin mengerti istri bacaan sholat. Ketika saya kelas 3 SD, saya mendapatkan tugas mengetik naskah drama. Saya masih ingat ketika itu tidak ada komputer dan laptop di rumah saya. Kemudian ayah saya membawa mesin ketik dari kantor usaha keluarga kami ke rumah dan ibu saya mengetik mulai malam hingga pagi. Tidak banyak yang tahu bahwa ayah saya menjual tanahnya supaya saya, anaknya yang bernama Gamal, bisa kuliah di Fakultas Kedokteran. Satu momen yang mahal dalam kehidupan saya, dan saya terus berjuang supaya momen itu bisa terulang kembali. Ketika saya menerima email dari Cambridge University bahwa saya masuk satu di antara 7 finalis penerima penghargaan dari kerajaan Inggris. Ketika itu jam 4 pagi, saya ingat betul ayah saya menghampiri saya dari segadahnya dan ibu saya juga mendatangi saya di ruang tengah keluarga. Saya saksikan wajah kebahagiaan penuh kebanggaan. I had something to live for, someone I must not disappoint. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Saya yakin bukan hanya saya yang merasakan manusia pengorbanan kedua orang tua kita. Betapa banyak antara kita yang menyaksikan dengan mata kepala kita bahwa orang tua kita melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, dan bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak antara kita melupakan itu dan membiarkan kehidupan kita berlalu begitu saja, tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan kedua orang tua kita. Kawan, ibu kita mengandung selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang semakin bertambah-tambah, lalu membesarkan kita hingga bisa berdiri tegak. Sudahlah kawan, pengorbanan dan kenikmatan yang diberikan orang tua kita terlalu banyak dan manis. Namun rasa syukur dan waktu kita kepada keduanya terlalu sedikit. Hari ini sungguh telah kusadari mengapa Allah tak meletakkan surga itu di kaki para ahli ibadah. Allah juga tak meletakkan surga di kaki para penghafal Al-Quran. Allah juga tak meletakkan surga di kaki para ulama besar. Tapi Allah lebih memilih meletakkannya di bawah telapak kaki ibu-ibu kita. Tapi jangan lupakan membahagiakan ayah, karena walaupun surga di bawah telapak kaki ibu, ayah adalah jalan menujunya. Bab 2. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Kawan, surga dikelilingi hal-hal yang tak disukai manusia. Bangun jam 3, sholat tahajud, laki-laki sholat subuh ke masjid, membaca Quran, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kebaikan. Sebaliknya, neraka dikelilingi hal yang tak disukai manusia. Menuruti hawa nafsu untuk mengejar harta, tahta, wanita, dan hidup hanya untuk bersenang-senang saja. Tapi rasa cinta kita kepada surga mengubah hal yang tak kita sukai menjadi kita sukai, dan rasa takut kita kepada neraka mengubah hal yang kita sukai menjadi kita sukai. Hidup ini laksana bentangan kanvas putih. Tiap tahun tiba, kita telah goreskan aneka warna. Tapi ingat, suatu saat nanti Allah akan menilai kualitas lukisan kita. Semoga kita bisa indahkan lukisan di sisa waktu sepertilah hidup ini. Ya hanya permainan yang pandai bermain akan mendapatkan surga, yang terlena kehidupan dunia akan mendapatkan neraka. Ya hanya kefanaan yang tak mampu membedakan akan tergoda. Ya hanya kedustaan yang tertipu akan tersesat. Betapa hidup ini terasa cepat, waktu terus berjalan tak terkendali. Berhati-hatilah, bukankah Allah itu akan menguji di titik terlemah kita? Ada yang kuat diuji dengan harta dan tahta, tapi tak kuat diuji dengan wanita. Ada yang kuat diuji dengan tahta dan wanita, tapi tidak kuat diuji dengan harta. Ada yang kuat diuji dengan harta dan wanita, tapi tak kuat diuji dengan tahta. Dan ketahuilah bahwa cinta, kedudukan, dan popularitas adalah nafsu yang paling lama bersemayam dari manusia. Ingatlah pesan Imam Syafi'i, betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafannya sedang ditenun. Kita tidak berwenang sedikit pun terhadap kematian, dalam sehat maupun sakit, dalam muda ataupun tua, dalam senang ataupun susah, dalam ibadah atau maksiat. Setiap siap ketika ajal datang, maka kita tidak akan bisa menundanya.
walaupun hanya sesaat. Oleh karena itu, kawanku semuanya yang aku cintai, untuk menjaga diri kita ingatlah kematian, karena melupakan kematian akan membawa pada ketenangan yang membahagiakan. Mengingat mati memberikan dua kebermanfaatan besar. Pertama, pemahaman mendalam kita pada kesementaraan kehidupan ini akan mengantarkan kita pada kebiasaan hidup dan keikhlasan pengabdian. Kedua, mengingat mati adalah penawar cinta dunia berlebihan. Oleh karena itu, tercela tergoda dengan dosa dan maksiat, ingatlah mati. Rasulullah pernah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, dia akan mempergunakannya. Sahabat bertanya, bagaimana Allah mempergunakan hamba itu? Rasulullah menjawab, Allah akan menentukan kepadanya sesuatu amal yang masalah sebelum kematiannya. Kita selalu dihadapkan dengan pada pilihan dunia dan akhirat, antara kemudian yang fana atau kemudian yang abadi, antara mencintai kehidupan atau mencintai kematian, antara mengejar kehidupan nyaman atau mengejar mati nyaman, dan antara mengisi tabungan dunia atau mengisi tabungan akhirat. Kawan, hari ini saatnya kita bisa beramal tanpa menghitungnya. Kalau di akhirat kita hanya bisa menghitung amal tanpa bisa beramal lagi. Bab 3. Ketika ajal datang menjelang. Kawan-kawanku semua, kali ini saya akan berbagi kisah tentang sahabat saya, Andrian Firdaus, sahabat yang sangat saya cintai, sahabat yang sangat saya sayangi. Mungkin karena Allah sudah tidak sabar lagi berjumpa dengan hamba yang ia rindukan ini. 22 Januari 2011 Allah memanggilnya. Beliau meninggal karena kecelakaan dengan truk kontainer. Malam dimana saya kabarkan kepada teman-teman saya bahwa Andrian telah tiada. Anda tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang suaranya tilawahnya bagus itu kah? Gamal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kah? Gamal, ini Andrian yang suara korenya itu bagus kah? Sahabat saya ini memang dikenang dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya mengumandangkan azan. Bagaimana dengan kita? Sesungguhnya mati adalah janji yang pasti akan ditepati. Aku, engkau, dan semua yang pernah menginjakkan kaki di bumi ini, tak akan ada yang bisa lari darinya. Tapi lihatlah betapa kita lalai untuk mengingatnya. Seakan kita akan hidup untuk selamanya, hingga terkadang kita lebih mendapatkan dunia yang hina dan fana ini. Harta yang ditumpuk, ketampanan, kecantikan yang kita sombongkan, kecerdasan yang kita banggakan, kekuasaan yang kita kejar, tak akan berdaya, semua akan tinggalkan. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya hanya ada dua pilihan, terlena oleh kehidupan dunia atau berjuang di seumur kita. Duhai pemilik jiwa, jadikan hati ini ikhlas saat malaikat maut menyapa, hingga kematian terasa begitu indah. Tidak terasa sekarang saya sudah berusia 30 tahun. Tanyakan kepada kakek kita yang sudah berusia 30 tahun. Kakek kita pun akan mengatakan hidup ini tidak terasa. Sekarang tiba-tiba kakek sudah berusia 30 tahun. Seperti itulah kehidupan berlalu begitu cepat. Oleh karena itu tidak penting apa yang ada di belakang kita, karena sekalam apapun masalah kita masih dapat masuk suci. Tidak penting apa yang ada di depan kita, karena yang paling penting adalah kapasitas dan kompetensi diri kita untuk membuat kita siap menghadapi momentum apapun dalam kehidupan ini. Ingatlah, detik ini ada jutaan penghuni kubur sedang berhenti dan minta kepada Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Allah menjawab, sekali-kali tidak bisa. Bab keempat. Apakah kamu bahagia dengan pekerjaanmu? Apa itu passion? Passion itu sesuatu yang menyenangkan Anda saat bergairah mengerjakannya dengan penuh kebahagiaan, membuat Anda merasakan kelelahan yang Anda inginkan, membuat Anda merasa adrenalin di puncak, membuat Anda berkata dalam hati, ini gue banget. Tampak dari cara Anda berbicara, berjalan, menatap, membuat Anda terus memikirkan, membuat Anda tak sabar mengerjakan. Cirinya, passion itu ada dua. Pertama, Anda rela melakukannya walaupun tidak bayar. Kedua, pada detik tertentu Anda rela melakukannya walaupun harus membayar. Bayangkan kalau Anda bekerja di tempat yang tidak dibayar mau, tapi Anda dibayar untuk mendapatkan passion. Kamu butuh keberanian, kejujuran, dan keberdian pada dirimu. Naikkan pada diri apa yang sebenarnya kamu inginkan. Ini hidupmu, bukan hidup orang lain. Tak usah peduli apa kata orang lain. Kalau kamu bangun tidur tidak bergegas dari tempat tidurmu untuk mengejar mimpimu, kamu butuh mimpi baru.
Passion itu akan membuat kamu bertahan, karena kamu bukan hanya mengejar mimpi, tapi menikmati proses pengejaran mimpi. Passion itu akan membuat kamu tidak menyerah, karena kamu menyadari dengan sepenuhnya bahwa menyerah sama dengan selesainya kamu. Berhentinya kamu, usahanya kamu dalam menikmati proses pengejaran mimpimu. Dengan passion, kamu akan terus mengejarnya, karena salah satu karakter orang yang bekerja dengan passion adalah tidak bisa tenang jika mimpinya belum terwujud. Kamu itu sangat beruntung jika bekerja di tempat yang kamu sukai dan mengerjakan hal-hal yang kamu sukai. Pastikan kamu akan habiskan sisa usiamu di tempat kerja yang selaras dengan passionmu, tempat yang kamu menikmatinya. It's not too late to change your life. Belum terlambat kamu untuk mengubah hidupmu. Kawan, karya besar yang mengumumkan lahir tatkala passionmu dilakukan dengan kesabaran yang panjang. Jangan korbankan passionmu hanya karena recehan rupiah. If you follow your passion, money, people, and impact will follow you. Ikuti passionmu, maka finansial hanya masalah waktu. Jangan hanya dapatkan uang, tapi dapatkan juga kebahagiaan dari pekerjaanmu. Turn your passion into profit. Ubah passionmu menjadi sesuatu yang menghasilkan. Emotionally contact your idea, your job, your dream, and your business. Bersahabatlah dengan idemu, pekerjaanmu, mimpimu, dan bisnismu. Hidup ini bukan hanya tentang pencapaian dan perasaan kita. Di sana ada kebahagiaan dan pengejaran mimpi kita. Akhir kata, passion itu adalah karunia yang Allah berikan secara khusus kepadamu, hingga kamu bisa melompat jauh lebih tinggi. Jangan sia-siakan karunia itu, hingga kamu memilih hidup biasa tanpa karya yang mempesona. Saya yakin dengan sepenuhnya bahwa Allah akan menurunkan rahmat kepada seorang yang menyadari kemampuan dirinya dan mengamalkannya. Apakah hari ini kamu sudah bekerja dengan passionmu? Sekian itu presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.